Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perbedaan struktur molekuler otot cepat dan otot lambat dan bagaimana proses rekrutmen dari setiap jenis intensitas olahraga yang dilakukan. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Aunur Rohman, Cahalul Rizaldi Hasan, Ariandra Fahrian, dan juga Rifos Johan Tiko Alu. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan struktur molekuler otot cepat dan otot lambat, dan bagaimana proses rekrutmen dari setiap jenis intensitas olahraga yang dilakukan. Saya Aunur Rohman dengan NIM 62114200074. Kali ini akan menjelaskan tentang pengertian dan tipe serabut otot. Di serabut otot atau muscle fiber dibagi menjadi dua jenis, yaitu slow twitch muscle fiber type 1 dan fast twitch muscle fiber type 2. Fast twitch muscle fiber atau serabut otot tipe kedua dibagi menjadi dua jenis, yaitu fast twitch oxidative glycolysis type 2A dan fast twitch glycolysis type 2B. Slow twitch muscle fiber type 1 mendukung akan aktivitas ketahanan jarak jauh seperti lari maraton. Sementara itu, fast twitch muscle fiber yang type kedua mendukung akan gerakan cepat dan kuat seperti lari sprint atau angkat beban. Perkenalkan, saya Cahalul Rizaldi Hasan, NIM 62114200056. Serabut otot dapat dibedakan berdasarkan 7 kriteria. Yang pertama ada warna, yang kedua kandungan mioglobin, yang ketiga jumlah kapiler, yang keempat kecepatan berkontraksi dan relaksasi, yang kelima reaksi metabolik untuk membentuk ATP, yang keenam ketahanan otot atau endurance, yang ketujuh intensitas yang dapat diterima. Serabut otot dibedakan menjadi dua tipe, yaitu serabut otot tipe 1 atau slow twitch dan serabut otot tipe 2 atau fast twitch. Yang pertama ada slow twitch oxidative muscle fiber atau tipe 1. Serabut otot tipe 1 memiliki warna merah karena mengandung banyak mioglobin, mitokondria, dan disuplai oleh banyak kapiler darah. Serabut otot tipe 1 ini bergantung kepada oksigen yang disuplai oleh darah melalui kapiler atau untuk menghasilkan energi dengan cara mengoksidasi lemak oleh aktivitas enzim oksidatif. Oleh karena itu, serabut otot ini juga disebut dengan slow twitch oxidative muscle fiber. Terdapat sedikit enzim ATPase pada miosin dan enzim ATPase melakukan proses hidrolisis ATP dengan kecepatan yang relatif lambat. Oleh karena itu, kontraksi serabut otot tipe 1 ini terjadi dengan kecepatan lambat. Tetapi, salah satu kelebihan serabut otot ini adalah serabut otot tipe 1 memiliki daya tahan atau endurance yang sangat baik sehingga dapat berkontraksi terus-menerus dalam jangka waktu panjang. Kekurangan dari serabut otot tipe 1 ini adalah ukurannya yang kecil karena hanya terdapat sedikit sarkomen dan kontraksinya yang lambat, sehingga tidak dapat menerima intensitas atau pembebanan yang berat. Oleh karena itu, serabut otot tipe 1 ini sangat berguna untuk kegiatan yang memiliki intensitas atau pembebanan ringan dalam durasi yang lama seperti maraton. Fast oxidative glycolysis tipe 2. Serabut otot memiliki warna yang cenderung merah-merahan karena cukup banyak mengandung mioglobin, mitokondria, dan terdapat cukup banyak kapiler darah. Serabut otot tipe 2A ini seperti kombinasi dari serabut otot tipe 1 dan tipe 2B. Ukuran dari serabut otot ini lebih besar dari tipe 1 tetapi lebih kecil dari serabut otot tipe 2B. Serabut otot tipe 2A ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan energi secara aerobik maupun anaerobik karena mengandung glikogen sehingga memiliki ketahanan terhadap kelelahan yang cukup baik, tetapi tidak lebih dari serabut otot tipe 1 karena terdapatnya hasil produk laktat ketika melakukan glikolisis. Kecepatan enzim ATPase pada serabut otot 2A dalam menghidrolisis ATP pada miosin lebih cepat daripada
serabut otot tipe 1. Oleh karena itu kontraksi ototnya juga lebih cepat dan jumlah enzim ATPase-nya juga lebih banyak dari tipe 1 untuk intensitas atau pembebanan yang bisa diterima oleh serabut otot. Tipe 2A ini cukup berat karena sarkomernya lebih banyak sehingga ukurannya menjadi lebih besar dari serabut otot tipe 1. Untuk kemampuan menerima intensitas dan daya tahan serabut otot 2A berada di antara tipe 1 dan 2B. Untuk penggunaan dari serabut otot ini menyesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan. 3. Fast twitch glycolysis muscle fiber tipe 2B. Serabut otot tipe 2B berwarna putih karena kandungan mioglobin, mitokondria, dan kapiler darah yang sedikit. Ukuran dari serabut otot ini merupakan yang terbesar karena memiliki sarkomer dalam jumlah yang banyak, sehingga mampu menerima intensitas atau pembebanan yang paling berat. Kecepatan kontraksi dari serabut otot ini juga adalah yang paling cepat karena kandung banyak enzim ATPase yang dapat menghidrolisis ATP dengan cepat pada miosin dari serabut otot ini. Ya, saya Rivos akan melanjutkannya. Jadi, otot ini atau otot fast twitch glycolytic ini bergantung pada metabolisme anaerobik. Itu berarti tidak menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi, yaitu dengan proses glikolisis atau pemecahan glikogen yang ada di otot. Tetapi, salah satu kelemahan serabut otot ini adalah kurangnya daya tahan. Karena serabut otot ini melakukan proses glikolisis, maka akan terjadi penumpukan asam laktat. Bila berkontraksi secara cepat dan terus-menerus dalam jangka waktu lama, maka otot akan cepat kelelahan. Ya, jadi karena proses glikolisis ini kan dia ada salah satu produk sampahnya, atau sebenarnya bukan sampah juga sih. Jadi asam laktat, dia menghasilkan asam laktat dalam proses glikolisis ini tuh. Nah, asam laktat itu kalau menumpuk terlalu banyak, nanti lama-lama otot itu kehilangan kemampuannya untuk berkontraksi atau ya jadi cepat kelelahan. Lalu serabut otot tipe 2B ini sangat berperan dalam olahraga yang memiliki intensitas tinggi dalam waktu yang singkat seperti angkat beban atau lari sprint. Ya. Lanjut ke perbedaan otot lambat dan otot cepat. Yang pertama kita sebutkan dulu apa cirinya otot lambat atau slow twitch oxidative muscle fiber. Gaya yang dihasilkan sama otot ini tuh rendah dan lambat. Gayanya rendah kenapa? Gara-gara serat ototnya itu kecil, ada di poin kedua itu. Jadi sarkomernya itu kecil, diameter ototnya kecil. Nah, makanya gaya yang dihasilkan sama otot ini itu rendah. Tapi kelebihannya itu dia tidak mudah lelah. Karena dia menggunakan proses oksidasi asam lemak, jadi dia nggak menggunakan proses glikolisis. Nah, jadinya nggak ada penumpukan asam laktat, itu nggak bakal terjadi karena dia menggunakan proses oksidasi asam lemak untuk menghasilkan energi, makanya dia tidak mudah lelah. Lalu kontraksi jangka panjang ini berhubungan sama tidak akan mudah lelah, jadi dia bisa berkontraksi untuk jangka panjang kalau otot ini karena ya tidak mudah lelah. Lalu mendukung akan ketahanan lelah dari aktivitas aerobik, kontrol postur, ini tipe ya, dan stabilisasi tubuh. Jadi kayak kalau kita diem aja gitu misalkan untuk berdiri, nah mungkin slow twitch muscle fiber inilah yang bermanfaat. Lalu cocok untuk aktivitas lari maraton karena ya itu intensitasnya itu rendah, lalu ototnya itu tahan lama, dapat berkontraksi terus menerus. Lanjut ke fast twitch muscle fiber. Ini udah jelas diameternya dia lebih besar, kebalikannya pokoknya total kebalikan daripada yang slow twitch atau type 1. Dia itu gaya yang dihasilkan lebih besar dan dia dapat berkontraksi dengan cepat. Itu gaya yang dihasilkan lebih besar kenapa? Gara-gara ya serabut ototnya besar tuh, ada yang di poin ketiga. Diameternya itu besar, sarkomera besar juga banyak. Lalu tapi kekurangannya ya itu dia lebih cepat mudah lelah. Lebih cepat lelah gara-gara ya itu dia menggunakan proses glikolisis untuk menghasilkan energi, makanya jadinya ada produk asam laktat. Nah, asam laktatnya menumpuk, semakin sering dia berkontraksi, jadinya ya dia lebih cepat lelah, makanya butuh rest between sets. Lalu dia
Ya, fast twitch ini bagi dua tipe, ada 2A dan 2B. 2A itu dia sebenarnya dia ini campuran ya, ada serabut merah sama serabut putih, dia ini mix lah, warnanya itu kayak pink-pink gitu. Kalau 2B ini dia pure white, kalau one itu pure red. Lalu dia ini cocok untuk aktivitas angkat beban dan sprint, karena angkat beban itu kan bergerak dengan cepat dan membutuhkan tenaga yang banyak karena intensitasnya tinggi. Tergantung juga sih penempatan intensitasnya. Dan sprint juga kan intensitasnya tinggi dan kontraksi dengan cepat. Makanya otot ini cocok karena menghasilkan gaya yang besar. Tapi cepat mudah lelah ya, gara-gara dia ada asam laktat. Makanya kalau sprint sama angkat beban gak bisa lama-lama. Lanjut ke jenis olahraga yang bakal banyak menggunakan tipe serabut otot tertentu. Yang pertama ada slow twitch muscle fiber. Ini kita udah tahu tadi, dia itu cuma bisa menerima olahraga yang intensitas rendah karena diameternya kecil, dan dia itu memiliki kelebihan karena dia tidak menggunakan glikolisis, tidak menghasilkan asam laktat, jadi dia tahan lama. Jadi udah jelas tipe 1 ini atau slow twitch oxidative ini dia cocok banget untuk olahraga yang intensitas rendah tapi durasinya bisa panjang. Ya contohnya itu tuh, ada maraton. Maraton itu kan ringan intensitasnya tapi jangka waktunya itu panjang banget, dan berenang, bersepeda dan sebagainya. Dan ada note lagi, ini olahraganya harus yang aerobik karena ya membutuhkan oksigen. Lalu lanjut ke yang kedua. Fast twitch muscle fiber ini bakal banyak digunakan dalam olahraga berikut. Kita udah tahu kalau fast twitch ini dia diameternya gede, bisa menghasilkan gaya yang besar, tapi dia itu tidak tahan lama gara-gara dia menggunakan proses glikolisis, dan yang mana glikolisis itu menghasilkan asam laktat yang bikin ototnya itu cepat kelelahan. Gitulah. Habis itu dia itu berarti cocok untuk intensitas tinggi tapi durasinya itu tidak terlalu lama. Atau ya sebentar bisa dibilang sih, bukan tidak terlalu lama juga, sebentar. Yap, jadi contohnya yaitu angkat beban, aktivitas anaerobik angkat beban, lari sprint, dan latihan kekuatan, kelincahan, dan sebagainya. Itulah karena mereka itu intensitasnya tinggi tapi cuma dilakukan untuk dalam waktu yang singkat. Yap, ini adalah slide yang terakhir. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.